Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu sepanjang satu hari ini. Kami mungkin banyak kesibukan, kelelahan, tapi kami serahkan apa yang telah kami lalui, supaya apapun yang terjadi, sungguh boleh Engkau tambahkan kasih karuniamu kepada kami, melalui pembacaan kita pribadi maupun bersama-sama ini. Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kami kepadamu, supaya kami juga pada malam ini dari awal sampai akhir nanti boleh mendapatkan terang yang ajaib, terang yang mulia. Terima kasih Tuhan, serta juga teman-teman yang masih ada mungkin kesibukan dan lain hal, biarlah Tuhan yang tambahkan semangat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang agung. Amin. Amin. Kita akan mulai dari Renat. Oke, kita sudah sampai di Yohanes 16 ayat 16 sampai Yohanes 17 sampai ayat 5 ya. Saya izin baca dulu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 16. Amin. Tuhan, di sini dibilang bahwa tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ayat 18, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang aku katakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Apakah Cornelius bisa? Ayat 21 ya, Kak? Ya. 22 sekarang. Oh, sorry, 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merempas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Ayat yang berikutnya, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang kau terus terang berkata-kata,
dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Unit 31. Ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Ya, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Pasal 17 ayat 1. Ya. Pasal 17 ayat 1, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Namun seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Benar. Ayat berapa sekarang? 3. Ayat 17 ayat 3. 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Porsi kita hari ini dari ayat pasal 16 ayat 16 sampai pasal 17 ayat 5. Mana kita melihat beban kita malam hari ini adalah satu kata, yaitu dimuliakan. Kita bisa lihat di pasal 17 ayat 1, yaitu mengenai Bapa telah tiba saatnya. Saatnya apa? Yaitu permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu yang pertama, Bapak perlu mempermuliakan anak, baru kemudian anak ini mempermuliakan Bapak. Kalau di ayat 1 ya kita lihat. Ini yang menjadi beban poin kita. Bagaimana caranya Bapak mempermuliakan anak dan bagaimana caranya anak mempermuliakan Bapak akan kita bahas di dalam beban kita malam hari ini. Teman-teman, kita di dalam kitab Yohanes ini kita membahas perkara hayat ya. Hayat ini adalah esens, substansi, bahkan inti dari Allah sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat kucing, dia memiliki hayat yaitu sehingga membuat dia bisa mengeong gitu. Kalau kita melihat anjing, dia memiliki hayat anjing sehingga dia bisa menggonggong. Kucing tidak bisa menggonggong dan sebaliknya anjing tidak bisa mengeong gitu. Hari ini hayat yang kita bahas yaitu hayat Allah ini, bagaimana apa adanya hayat Allah ini akan menjadi isi kita, menjadi isi manusia ini. Namun bagaimana caranya yaitu di sini. Bagaimana perkara Bapa memuliakan anak dan melalui anak ini Bapa dipermuliakan. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas di dalam beban poin yang pertama. Boleh minta tolong Kak Renat atau Kak Yoel? Ya, kita baca bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1.
apakah pokok doa Tuhan dalam Yohanes pasal 17? Kita akan membahas pokok doa Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ini. Tapi di sini itu ayat 1 sampai 5 ya, teman-teman. Apakah ada yang sedikit mendapatkan mungkin satu kata atau dua kata pokok dari doa Tuhan Yesus ini di dalam Yohanes pasal 17 ini? Kalau Andrian bisa. Atau Elia. Muliakanlah anakmu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Kak Renar. Baik, kita akan sama-sama lihat pokok doa ini. Jadi kita tidak cari jauh ya teman-teman, tidak usah berpikir keras. Kita lihat saja ayat ini yang tadi kita sudah bahas ya di ayat 1. Itu pokok doa adalah perkara Bapak ini mempermuliakan anak. Oh iya, nggak apa-apa Elia, semangat. Dan melalui anak, Bapak dipermuliakan. Kita sama-sama melihat isinya. Jadi sebelum kita masuk jawaban dari nomor 1 ini, kita harus pegang dulu pegang satu pengertian ya, apa sih sebenarnya dimuliakan ini atau dipermuliakan ini. Yaitu di dalam Yohanes pasal 12 yang kemarin kita bahas, bagaimana anak manusia ini dipermuliakan, yaitu melalui dia sebagai sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan menghasilkan banyak buah. Artinya apa? Melalui dia mati, bangkit, menjadi roh itu, dipermuliakan artinya Bapa yang awalnya tidak dapat dilihat, tidak dapat dialami, bisa dialami. So, di sini lebih sederhananya, dipermuliakan adalah mengekspresikan, menyatakan bahwa inilah Bapa gitu. Melalui barulah anak ini dapat mempermuliakan Bapa. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, inilah pokok doa Tuhan dalam pasal ini. Dia adalah Allah berinkarnasi dalam daging. Dan dagingnya adalah kemah bagi Allah untuk tinggal di bumi. Yohanes 1 ayat 14 ini adalah perkara firman menjadi manusia dan bertabernakel. Artinya ini, yaitu kemah ini adalah kemah bagi Allah untuk tinggal di bumi. Kemah bagi Allah untuk tinggal di bumi sebenarnya adalah dirinya sendiri ya. Kemudian unsur ilahinya terbatasi di dalam insaninya. Dalam insani yaitu dalam tubuh daging. Seperti terang kemuliaan Allah yang terbatasi di dalam kemah. Ketika di gunung perubahan, unsur ilahinya pernah terbebaskan dari dalam dagingnya. Terekspresikan di dalam kemuliaan dan dilihat oleh 3 orang muridnya. Jadi di sini masih bingung-bingung. Nah, maksudnya apa ini ketika di gunung perubahan? Apa yang terjadi di gunung perubahan? Di gunung perubahan, ada yang ingat, Cornelius, ada yang ingat siapa saja yang ada di gunung perubahan dan apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus di gunung perubahan. Gak ada yang tahu, Yuni? Berubah. Ya, berubah-rupa. Katakan bahwa di sini Tuhan Yesus itu berubah rupa, dia itu bercahaya ya teman-teman di sini. Nah ini unsur ilahi gitu. Kalau manusia tidak dapat berubah rupa sedemikian gitu, memantulkan cahaya berubah rupa di sini gitu kan. Manusia ya tubuh kita yang seperti ini bisa bercahaya, bisa itu kalau ada lampu yang begitu beratus-ratus watt ya, kemudian orang bisa lihat wah bercahaya gitu ya. Nah unsur ilahi inilah yang dimaksudkan yang terbebaskan. Tetapi ini cuma sementara teman-teman. Dikatakan sini, tetapi setelah itu unsur ilahinya itu kembali tersembunyi di dalam tubuh dagingnya. Sebelum doa ini Tuhan menubuatkan bahwa dia akan dimuliakan dan Bapa juga akan dimuliakan di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Yaitu di dalam Yohanes 12 ayat 23. Di mana dia perlu mati, bangkit, menjadi roh. Dia perlu mati, bangkit di sini Bapa mempermuliakan dia. Nah, melalui dia telah menjadi roh dan tinggal di setiap orang yang percaya, maka Bapa dipermuliakan. Artinya Bapa dinyatakan, Bapa diekspresikan. Dulu bahkan murid-murid tidak mengenal siapa itu Bapa.
sekalipun Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka. Mengapa demikian? Karena waktu itu Tuhan itu di luar mereka. Tuhan itu bukan di dalam mereka. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa mengetahui Bapa kita, Bapa bukan Bapa di bumi ya, Bapa, Allah Bapa ini seperti apa? Karena setiap orang yang percaya ada roh Allah di dalam kita, ada roh kudus di dalam kita yang membuat kita mengetahui siapakah Bapa itu. Roh kudus ini bukan pribadi yang berbeda ya, roh ini beda, Tuhan Yesus ini beda, pisah-pisah ya. Tapi roh ini adalah perwujudan dari Allah Tritunggal. Apa adanya Allah, ini adalah roh itu sendiri. Sehingga siapa itu Bapa dan bagaimana penempuhan Tuhan Yesus di muka bumi ini, kita pun dapat mengalaminya. Kalau kita menjadi orang yang percaya. Puji Tuhan kita telah menjadi orang yang percaya. Amin. Kini dia akan melewati mati agar tempurung insaninya bisa terpecahkan. Sehingga unsur ilahinya, hayat ilahinya terbebaskan. Dia juga akan bangkit untuk meninggikan keinsaniannya ke dalam unsur ilahi. Dan supaya unsur ilahinya terekspresikan. Sehingga antero dirinya, keilahiannya, dan keinsaniannya dimuliakan. So, di sini dinyatakan. Demikian Bapa juga dimuliakan di atas dirinya. Karena itu dia berdoa untuk ini. Jadi beban Tuhan Yesus saat dia berdoa adalah agar supaya Bapa dimuliakan. Agar supaya Bapa terekspresikan. Apakah ini juga menjadi doa kita di dalam pengalaman hidup kita? Kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada roh Allah di dalam kita. Tapi apakah di dalam penempuhan kehidupan kita, kita memiliki doa yang seperti Tuhan Yesus? Kita memiliki beban seperti Tuhan Yesus. Tuhan, saat kuliahku, saat sekolahku, di saat aku di rumah, saat aku di tengah-tengah keluargaku, aku adalah untuk menyatakan Allah. Aku adalah bagi kesaksian Allah. Aku adalah bagi ekspresi Allah. Aku bagi supaya ketika orang melihat aku berada di tengah-tengah orang, orang pun dapat melihat Allah. Apakah ini menjadi beban dan doa kita bersama? Semoga melalui doa Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang kembali terbuka kepada Tuhan dan memiliki doa yang sama seperti Tuhan. Tuhan, aku mau di dalam setiap kehidupanku supaya Allah dimuliakan. Allah dinyatakan, ini loh Allah. Tanpa aku harus bicara banyak A, B, C, D, orang dapat melihat bahwa Allah hidup di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Ada yang mau sharing atau mau bertanya? Atau Kak Eko mau menambahkan? Ya. Saya cukup dulu. Oh ya, Kak Yoel atau Kak Renar? Ya, jadi intinya dari pembacaan kita sebenarnya satu perkara, yaitu bagaimana ketika Tuhan telah memberi kepada kita dirinya sendiri, ya, Dia dimuliakan, maka sebenarnya kita yang telah ada di dalam Kristus juga memiliki satu tujuan dan fungsi, yaitu kita mengenal Allah dan Kristus, ya, supaya kita juga memiliki satu pandangan yang jelas bagaimana kondisi sebagai orang-orang muda, terutama ya memang kelihatannya sulit sekali untuk menang dari situasi hari ini karena begitu banyak kesibukan ataupun hal-hal yang lain. Namun kita perlu sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real, ya. Dia memberikan kepada kita satu perkara demi satu perkara supaya kita belajar untuk memperhidupkan Dia. Ya, jadi kalau tadi kita lihat di sini pembacaannya, ya, dari ayat yang ke-16 itu kita melihat bagaimana di ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Jadi kita sebagai orang yang telah diselamatkan ini memiliki satu hak yang sangat khusus, yaitu kita tinggal meminta dalam nama Tuhan supaya kita misalnya boleh menjadi orang yang menang dari dunia ini, jadi orang yang bisa menerima segala perkara yang baik dari Tuhan, gitu ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 32, katakan, lihat saatnya akan datang, bahkan sudah datang ketika kamu akan dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku.
Jadi puji Tuhan hari ini ya Bapak menyertai ya di kita juga ya. Jadi sampai hari ini kita bisa melihat kemuliaannya, melihat ya kebaikannya, kesetiaannya, itu semua karena ada penyertaannya. Jadi memang Injil Yohanes sekali lagi adalah Injil yang dalam, namun inti daripada pembicaraan sampai pasal 17 ini, kita melihat bagaimana ya Allah yang layak dan patut untuk dimuliakan. Jadi teman-teman sekalian, semoga kita pada hari ini tidak bosan-bosan atau tidak jenuh-jenuh untuk terus ya seperti yang dilakukan oleh ayat 1 ini, yang menengadah ke langit dan berkata, Bapa, tibalah saatnya muliakan anakmu supaya anakmu memuliakan kau. Haleluya. Jadi ya inilah bagaimana kehidupan Kristen kita yang normal. Kita sama-sama memiliki tujuan dan sasaran yang sama, yaitu semua dimuliakan sehingga kita dan Allah boleh menjadi esa, bahkan boleh menjadi satu ekspresi yang ternyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang belum percaya. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Karena kita masih ada sedikit waktu, saya mau mengajak teman-teman menyanyikan kidung ini kalau ada yang tahu. Kidung ini bagus sekali ya, memberikan kesaksian kepada kita bahwa hari ini kita hidup bukan berdasarkan perasaan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, kita mengetahui bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Dan tujuan kita hari ini hidup adalah untuk mengekspresikan Dia. Saya akan sedikit memandu yang ada di chat box juga, dan di sini Kak Renat ada buka. Kita akan bernyanyi bait 1 dan bait 5 saja. Dulu mati dalam dosa, hati gelap buta, kini oleh firman Tuhan ku tahu Dia dalamku, di dalamku, Dia di dalamku. Oh, kurnia ini aku Tuhan di dalamku. Bait 5. Ku rindulah serupa Dia, pancarkan Dia dan dimatikan agar Tuhan hidup. Dia di dalamku. Oh, kurnia aku Tuhan di dalamku. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Ingatlah bahwa Tuhan di dalam kita. Tujuannya adalah apa? Adalah supaya kita dalam kehidupan kita memuliakan Dia. Di sini dikatakan, pancarkan Dia tiasa. Namun bagaimana caranya? Kita perlu rela dimatikan. Matikan dari apa saja, yaitu dari kepentingan kita sendiri, dari ego, dari kemauan, dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman malam ini sibuk dan lain sebagainya, tapi teman-teman mau menyediakan waktu gitu, mau rela dimatikan gitu, supaya bisa mendapatkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, inilah tujuan hidup kita ya. Seperti yang Tuhan Yesus doakan adalah supaya Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Ada tambahan dari teman-teman atau mau bertanya? Kalau ada, dipersilakan. Ada. Kalau tidak ada, kita akan tutup di dalam doa.
Boleh minta tolong kesediaan Kak Andrian untuk memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, bahkan sekarang tinggal di dalam diri kami. Biarlah kami boleh menjadi orang yang mengekspresikan Engkau, memperhidupkan Engkau sebagai Tuhan yang bangkit. Oh, sehingga kami tidak hidup untuk diri kami sendiri lagi. Oh, kami boleh dipermuliakan dan Engkau di dalam kami juga boleh dimuliakan. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh dapatkan untuk aktivitas kami selanjutnya, baik kami yang istirahat maupun melanjutkan dalam mengerjakan tugas kami. Kiranya biarlah Engkau yang boleh pimpin kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu, amin. Baik, kalau ada yang tidak ada halangan, boleh membuka kameranya dan Karen akan memandu kita dalam foto bersama. Amin.